Halo, nama saya Ami. Selamat datang di Startup Talk Hub.id. Hub.id adalah program startup dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya saat ini ada Ibu Tracy dari Hai Pajak. Halo Ibu Tracy. Halo. Halo, kalau gitu sekarang aku lebih pengen nanya-nanya sih tentang Hai Pajak ini seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa? Halo, saya Tracy Tardia, CEO and founder dari Hai Pajak. Hai Pajak itu One App Tax Assistant untuk UMKM. Jadi kita menggunakan teknologi Artificial and Human Intelligence. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk aja nih ke sesi question and answer-nya. Mungkin pertama-tama nih yang aku pengen tanyain sama seperti startup-startup yang lain juga, yaitu ide awalnya itu dari Hai Pajak itu dari mana sih? Jadi pertamanya itu dulu saya pernah bantu bisnis keluarga. Terus at that time kita sebenarnya udah bayar pajak, cuman unfortunately kita ngilangin bukti pajaknya. Nah kebetulan kita diaudit pajak tuh waktu itu. Jadi kita kena pajaknya yang dibayarin sama pemberi pajak. Jadi kita harus bayar lagi. Kita bilang kita udah bayar cukup mahal, kita nggak mau bayar lagi. Jadi kita going back and forth ke pengadilan pajak kayak 2 tahun. Jadi saya pikir fungsinya pajak tuh lebih gampang ya dari itu. Jadi dari situlah kepikiran untuk buat Hai Pajak. Oke. Ini tuh si sistemnya itu adalah Tax Assistance for MSMEs in Indonesia using Human and Artificial Intelligence. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada kita nih. Kira-kira itu gimana sih teknologi yang dipakai sama Hai Pajak? Jadi sebenarnya yang kita lihat itu permasalahan pajak di Indonesia kan punya self assessment tax system ya. Jadi orang harus hitung sendiri, terus dia harus cek sendiri pajaknya. Nah makanya kita pengen buat pajak, bahkan kita bilang SECS chatting gitu. Jadi kita pengen buat orang yang nggak ngerti sama sekali tentang pajak bisa ngerjain dan membereskan urusan pajak dia di aplikasi kita. Jadi syaratnya cuma 2 nih pakai aplikasi kita. Pertama dia ngerti bahasa Indonesia, dan yang kedua dia bisa chatting. That's it. Dia udah bisa beresin urusan pajak. Nah maka dari itu kita buat pakai AI sama machine learning sebenarnya di dalamnya. Jadi memang hitungan pajak ini kan banyak yang bertumpuk. Jadi kita hitungannya itu mereka cuma masukin dari berbagai macam source of income, di belakangnya nanti dihitung sama machine learning dan dibuatin hitungan yang paling akurat. Dan AI-nya ini kita pakai chatbot, jadi mereka nggak perlu kayak mikir-mikir lagi ini Register apa ya, ulang yang gitu. harus dimasukin jurnalnya atau apa ya. Dia kayak berasa chatting sama teman aja, terus di convert langsung bisa dia report pajaknya atau bayar pajaknya. Jadi kita memang buat as simple as possible gitu. Tapi kan gini, dalam satu kayak dokumen pajak itu kan banyak detail-detailnya gitu ya. Apakah itu lebih akurat kalau kita menggunakan sistem chatbot gitu? Ya, sebenarnya lebih akurat ya, karena sebenarnya basically yang banyak research kita ya dari wajib pajak itu banyak yang mereka tuh bahkan nggak ngertinya tuh dari bahasanya terlalu baku. Iya. Bahasa pajak, Kalau kita lapor bahkan pajak biasanya gitu kan? ya kayak ngerasa nggak sih ini apa ya jawabannya gitu kan. Kita even kopinya itu aja kita buat supaya orang awam itu ngerti. Gitu. Jadi supaya nggak salah ngerti. Dan jadi kalau dari chatbot pun kita bisa buat mereka detail gitu. Pekerjaannya apa Mbak, masukannya apa aja, dari jawaban-jawaban gitu kita ngerasa kayak ngobrol aja, tiba-tiba kita convert ke SPT. Jadi nggak usah masukin lagi draft dan langsung directly bisa dilaporin ke Dirjen Pajak lewat kita. Oke. Apakah ini sudah juga integrated ke Dirjen Pajak juga? Yes, jadi laporan kita, bayar pajak kita semuanya langsung ke Dirjen Pajak. Ini hanya untuk perorangan kah atau bisa bisnis to bisnis juga? Sebenarnya target market kita kalau dari tipe pajak itu lebih ke perorangan yang bukan karyawan. Jadi kayak contoh UMKM tapi dia belum punya badan legal, atau dia freelancer, content creator gitu. Itu sebenarnya target market kita. Kalau dibilang bisa atau enggak dipakai bisnis to bisnis, bisa. Karena kan sebenarnya bayar pajak bisa jenis apa aja, perhitungan pajaknya juga bisa jenis pajak apa aja. Juga konsultasi pajaknya juga karena konsultannya sudah bersertifikat, dia mau jawab jenis bisnis apa juga sebenarnya bisa sih. Gitu. Nah, cuman Hai Pajak ini kita fokusnya untuk individual non-employee itu dulu gitu. Oke. Jadi nanti data yang setelah misalnya saya chat nih menggunakan chatbot tersebut nih. Jadi nanti data yang sampai ke saya sebagai customer itu seperti apa? Jadi kalau misalkan untuk lapor pajak punya SPT. Jadi SPT bulanan, SPT tahunan sudah kita convert tuh dari chatbotnya itu. Bayar pajaknya juga kayak bukti bayar pajak namanya NTPN di Dirjen Pajak juga di save-in di dokumentasi kita. Jadi kita tuh hal-hal yang kecil yang kayaknya nggak penting gitu ya untuk compliance pajak tuh sama kita disediain.
dokumentasi pembayaran, dokumentasi pelaporan. Jadi once misalkan amit-amit gitu ya Mbak di audit atau apa, Yes. tinggal buka itu aja gitu, semua sudah di situ. Kadang kan kita pusing perintilan-perintilan itu kan. Jadi itu yang kita siapin sih gitu. Oke, baik kalau gitu. Bisnis modelnya nih, tadi kan sepertinya sudah dijelasin nih. Apakah dari para user itu, dari para customer itu, impact-nya tuh apa sih ke mereka kira-kira? Oke, sebenarnya kalau impact-nya lebih ke apa ya, kemudahan ya, kemudahan dan kenyamanan dia pakai kita. Tapi kalau bisnis modelnya sendiri kita sebenarnya B2B2C sih. B2B2C, oke baik. Jadi memang kita tuh kerjasama dengan platform e-commerce besar, terus juga mereka kan punya merchant-merchant. Sebenarnya customer kita itu merchant-merchantnya itu, tapi kita kerjasama sama e-commerce itu, jadi kita jadi tax aggregator apps gitu untuk si e-commerce tersebut gitu. Jadi kurang lebih bisnis model kita seperti itu. Oke. Kalau subscribe-nya itu seperti apa? Apakah ini tuh kayak per user? Misalnya kayak saya subscribe di satu platform dan nanti saya nanti saya charge-nya tuh per user, per anggota atau bagaimana? Kita hitungannya per NPWP. Oke. Jadi kita lihatnya dari per NPWP. Itu kalau dia yang melakukan aktivitas rutin ya, kayak dia lapor bulanan, dia bayar bulanan, terus dia lapor tahunan. Tapi ada juga di luar itu kita add-on ya. Contoh dia cuma mau konsultasi aja, kita charge per jam gitu untuk konsultasi dengan konsultan pajaknya. Gitu. Kalau mau nanya nih, apa mungkin bedanya dengan tax advisor? Kan ada tuh, maksudnya beberapa perusahaan besar kan mereka punya tax advisor sendiri gitu kan. Apa yang membuat itu berbeda dari produk Anda? Pertama ya, untuk memakai tax consultant itu kurang lebih harganya paling murah 3 juta per bulan. Bahkan kalau di Jakarta itu rata-rata 5 juta. Pajaknya UMKM itu kan maksimal 5 juta ya per bulan. Jadi doesn't make sense lah buat mereka untuk bayar tax consultant. Jadi kalau misalkan mereka punya tax consultant, mereka masih harus punya staff lagi, itu kurang lebih mereka bisa spend kayak sekitar 100 juta per bulan. Tiap tahun. Tiap tahun. Sedangkan Okay. Hai Pajak ini mereka bisa spend kurang dari 5 juta. Dan itu pun kalau misalkan mereka harus melakukan aktivitas perpajakan, kurang lebih mereka harus spend 300 jam per tahun. Dengan Hai Pajak ini kurang lebih mereka kurang dari 15 jam per tahun. Jadi itu yang membedakan kita, jadi dengan kemurahannya dan tapi dia bisa beresin semuanya gitu. Dan dapat bantuan profesional juga. Gitu. Oke, kalau aku sih pribadi sering dengar ada legal platform gitu. Kalau tax platform, I think beberapa tapi nggak banyak ya. Kalau di Indonesia ya, karena mungkin regulasinya agak sedikit susah dan sebagainya. Sebenarnya unique selling-nya dari produk Anda itu apa ya? Unique selling-nya itu ya benar-benar as easy as chatting sih. Jadi sebenarnya kalau kompetitor kita ada syaratnya gitu, mereka pakai SaaS ya, disebutnya software as application itu. Kalau kita lebih ke arah fintech. Kalau mereka kan at least gitu ya, penggunanya tuh ngerti basic accounting atau basic pajak. Nah, unique selling kita adalah orang yang benar-benar nggak ngerti sama sekali nih, benar-benar awam nih. Misalnya Mbak Ami nggak ngerti sama sekali, masuk coba-coba, tapi dia bisa ngerjain pajaknya di kita, itu unique sellingnya kita. Bahkan kita punya feature namanya rekomendasi pajak. Buat yang awam, blank, nggak tahu apa-apa, dia masuk ke fitur rekomendasi pajak, dia tanya jawab sama chatbot, lalu dia keluar rekomendasinya, itu harus melakukan apa aja nih di kewajiban perpajakan kamu. Gitu, bayar tiap bulan kah, lapor tiap tahun kah, atau lapor tiap bulan. Hal-hal seperti itu sih yang jadi kita bikin beda sama yang lain. Oke, baik. Kalau untuk security-nya itu seperti apa? Karena kan gini loh, ini kan terkait dengan pajak dan suatu dokumen yang konfidensial gitu. Ini untuk menjaga keamanan security dari dokumen tersebut tuh seperti apa? Sebenarnya secara legal kita udah ada kalau di terms and condition bahwa pasti secure. Terus itu yang pertama. Terus security kalau dari tech pasti kita harus ngikutin Dirjen Pajak punya. Yes. Selain itu juga partner kita adalah perbankan. Udah kebayang dong kalau perbankan. Pasti kalau kita bisa berpartner dengan perbankan dengan certain security level kita harus menuhin. Selain itu untuk tech kita punya partner Gobis dari Gojek. Jadi kan mereka pasti punya level security. Jadi kita udah standar semua security level seperti itu gitu. Yang pasti yang paling minimal yang udah bank compliance gitu. Oke. Baik. Sekarang aku mau nanya nih, sebenarnya gini, karena kan seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalkan suatu hal yang berhubungan dengan government itu nggak selalu mudah ya.
ada beberapa hal yang ada regulasinya dan segala macam yang panjang lah gitu. Dibilang sulit juga enggak, cuman panjang dan harus sabar gitu kan. Nah itu tantangannya tuh apa sih sebenarnya dari awal membangun Hai Pajak ini sampai sekarang? Sulit sih. Dibilang nggak sulit, nggak sulit. Sulit Makanya ya? mungkin di pajak di Indonesia jarang ya. Mm-mm, Karena ya mm-mm. mengerti juga kan mereka compliance-nya juga harus tinggi. Karena ini berhubungan sama finance. Data pajak adalah data keuangan yang paling lengkap sebenarnya. Iya. Seseorang kan bisa melihat semuanya dari SPT tahunan itu kan ada semuanya gitu. Sebagai contoh aja waktu kita sebelum launching tuh kita nungguin legal dari DJP itu sekitar 2-3 bulan sendiri just for the legal gitu. Di luar yang sebelum legal itu ngurusin ini itunya itu cuman legalnya aja 2-3 bulan sendiri. Terus kita compliance segala macam. Dan juga yang pasti kita harus up to date kan sama peraturan-peraturan. Iya. Sekarang ada RUU harmonisasi, otomatis kita juga harus up to date. Lebih seperti itu. Jadi kalau kenapa tax startup juga jarang, mungkin barrier to entry-nya juga cukup sulit ya untuk masuk ke government dan ikutin compliance-nya dari requirement-nya dari pemerintah gitu. Oke. Terus aku mau nanya nih, kira-kira kontribusinya yang sudah dilakukan sama Hai Pajak itu untuk pemerintah apa ya gitu? Kurang lebih kita sudah membantu sekitar 100.000 wajib pajak, lebih dari 100.000 wajib pajak. Juga untuk konsultasinya sih, kalau untuk aktivitas perpajakan yang terjadi di dalam kita tuh udah lebih dari 700.000. Jadi itu yang sebenarnya kita bantu. Dan furthermore ya, kita karena jadi aggregator apps itu untuk e-commerce lebih mudah lah ya buat merchant online shop. Karena yang kita lihat adalah mereka tuh sebenarnya mau bayar pajak, cuman mereka nggak tahu mulai dari mana, harus gimana. Yes. Itu yang terjadi sebenarnya di market ini. Jadi intinya udah takut duluan gitu. Jadi kita edukasi untuk membuat smart tax environment. Itu sih yang kita pengen bantu dari pemerintah. Dan kadang juga kalau wajib pajak di Indonesia ini kan dia takut gitu ya kalau langsung berhadapan sama DJP-nya gitu kan. Jadi kita kayak middleman lah. Kita jadi kayak netralnya untuk membantu mereka untuk step-step selanjutnya untuk pajaknya. Gitu sih. Oke. Sekarang aku mau nanya deh, mungkin kita bisa balik lagi tadi ke pembicaraan yang sebelumnya. Jadi kan tadi di sini Hai Pajak adalah tax assistant for MSMEs kan. Seperti tadi juga disebutkan, kalau ada beberapa MSME yang emang kan belum terdaftar ya. Kenapa sih mereka itu wajib untuk membayar pajak di saat mereka nggak register? Oke, jadi sebenarnya kalau secara undang-undang ya, untuk bayar pajak itu kan semua yang punya penghasilan harusnya bayar pajak. Cuman ada certain level of pendapatan yang nggak kena pajak gitu kan. Jadi itu kenapa mereka harus bayar pajak intinya. Tapi more than that sebenarnya kalau pajak ini kan pendapatan negara paling banyak ya. Kalau Indonesia ini sebenarnya mau maju, mau nggak mau pendapatannya harus ditambah. Apalagi kita ada bonus demografi. Kalau misalkan pendapatan negara kita nggak bagus nih sampai 2030, ya pilihannya Indonesia jadi negara maju atau negara miskin, itu aja sih. Jadi sebenarnya balik lagi nih, kita mau dibawa kemana juga Indonesia nih kalau soal pajaknya. Nah, oke. Tapi kalau misalnya nih ya, apakah keefisiensian dari Hai Pajak ini dengan para MSME ini dapat diterima gitu? Karena kan mungkin secara mereka kan bisnis yang kecil kan, pastilah ada beberapa dari mereka yang kayak kenapa gitu saya harus bayar pajak, saya kan not registered ya gitu, why should I do that gitu. Bagaimana penetrasi dari si Hai Pajak ini untuk ke orang-orang tersebut? Kalau kita kan sebenarnya kita bukan part of pemerintah ya, jadi kita bukan yang akan maksa dia bayar pajak atau segala macam. Kita cuma menjadi solusi buat mereka untuk kalau mereka udah siap bayar pajak dan lapor pajak. Cuman in the future mungkin berita baru-baru ini kan juga cukup hangat tuh ya, yang bilang kayak KTP akan di link dengan NPWP. Apalagi semua orang KTP kalau misalkan dia punya online shop, punya apa kan pasti dia udah daftarin KTP. Sooner or later mereka harus bayar pajak. Jadi kalau Hai Pajak kita sih aim-nya, nanti kalau orang-orang ini harus bayar pajak, jangan sampai mereka karena kebingungan kelebihan bayar pajak atau malah nggak ngerti malah kena denda. Kita sih aim-nya cuma jadi solusi buat mereka. Gitu. Oke, baik kalau gitu. Sekarang aku tanya lagi nih, bagaimana cara Hai Pajak untuk men-scale bisnisnya?
seperti apa? Kita lebih agresif untuk partnership ya. Jadi memang kita partnership selain sama e-commerce, sama B2B lending, sama perbankan, kita bener-bener fokus jadi tax aggregator apps sama added value product. Contoh kalau tax aggregator apps yang tadi ya dari Gojek itu mereka kan kita jadi aggregator apps buat merchant-merchant yang GoFood, yang punya restoran-restoran, mereka yang harus bayar pajak, kita bantuin di situ. Tapi kalau added value product, contohnya perbankan gitu. Kalau perbankan kan kayak customer-nya mereka kredit dengan platform tertentu, mereka harus punya NPWP atau mereka harus punya laporan pajak 2 tahun untuk dapat kreditnya. Nah kita bantuin perbankan di arah situ gitu. Jadi itu yang kita lakukan untuk growth-nya kita gitu. Oke, baik. Kalau misalnya gini nih, saya mau nanya lagi nih. Kalau misalnya saya adalah business owner yang kecil gitu, saya pengen pakai Hai Pajak, itu saya harus gimana? Oke, kalau misalkan mau pakai Hai Pajak itu, pertama dia masuk dulu ke rekomendasi pajak namanya. Kan biasanya kayak Mami bingung nih nggak tahu ngapain, masuk dulu ke mulainya di rekomendasi mana? pajak, dia mulai dari mana. Once dia udah masuk, dia dapat rekomendasinya nih harus ngapain aja. Oke, misalkan suruh hitung pajak bulanan dan bayar pajak bulanan, dia bisa masuk ke feature hitung dan pajak bulanan. Dan itu pun misalkan nih ya Mbak Ami sekarang jadi presenter misalkan, tapi juga kerja di orang, terus juga punya usaha, itu tuh bisa digabung-gabungin dihitung pajaknya. Jadi nggak bingung nih pas lapor tahunannya nih udah bayar pas per bulan, terus lapor tahunannya udah nggak bingung lagi, nggak kurang bayar atau nggak lebih bayar gitu. Nah habis itu bayar pajak pun kalau biasanya kan kamu harus ke website Dirjen Pajak, terus ke websitenya perbankan, balik lagi ke website Dirjen Pajak. Kalau kita semua udah ada di situ, jadi virtual account. E-billingnya pun kita translate ke virtual account. Nah, tapi kalau masih punya pertanyaan lebih lanjut nih, lebih kompleks, masih nggak ngerti, kita sediakan juga konsultannya bisa chatting di aplikasi kita gitu. Jadi bisa chatting di aplikasi Hai Pajak, nanya-nanya konsultannya dan semuanya itu udah bersertifikat. Jadi itu udah satu subscribe. Jadi misalnya saya sekali subscribe, berarti itu semua saya udah bisa dapetin. Oh, oke, baik kalau gitu. Sebenarnya gini loh, ini mungkin pertanyaan dari beberapa orang ya yang pernah saya dengar. Apakah meskipun kita udah mendaftarkan pajak kayak gitu, apakah ada kemungkinan nggak sih, ada possibilities nggak sih buat kita untuk nggak mendaftarkan salah satu dari sekian banyak dokumen yang seharusnya saya daftarkan? There is always possibility ya kalau kayak gitu. Kalau misalkan mau contoh, sebenarnya tax ratio di Indonesia kan cukup rendah ya, cuma sekitar 11%. Sebenarnya wajib pajak di Indonesia lebih dari 200 juta orang. Yang punya NPWP baru sekitar 44 juta orang gitu. Jadi pasti adalah possibility kayak gitu. Cuman yang saya pengen sharing gitu, edukasi adalah dulu kan belum zamannya digital. Sekarang udah zamannya digital. Semua transaksi itu bisa dilihat sama DJP sekarang. Oh iya, jelas. Kan, kalau cash kayak disimpan di bawah bantal, dia juga nggak tahu kita nyimpen duit berapa kan. Nah, siap nggak terima resiko itu? Itu aja sih sebenarnya kan, karena kita self assessment tax system di Indonesia dibalikin lagi ke wajib pajaknya, mau laporin atau enggak. Cuman dengan peraturan yang baru, kalau kita cuman alpha jadi kayak lupa gitu, kayak ada beberapa yang lupa, kita kena dendanya nggak banyak. Tapi kalau misalnya kita sampai ketahuan kita sengaja itu bisa 3 kali lipat, bisa 100-200% gitu misalnya. Jadi ya itu balik lagi ke wajib pajaknya, siap nggak dengan resiko itu, gitu aja sih. Oh, gitu. Seperti itu. Mungkin gini loh, bisa di-share mungkin nih, performanya Hai Pajak itu saat ini seperti apa sih? Maksudnya performanya gimana? Kayak mungkin sekarang lagi mengerjakan partnership dengan siapa, mungkin kalau misalkan mau share sama teman-teman sekalian. Kita sih kemarin kan baru launching sama yang Bobby. Sekarang ini kita lagi sama Coinworks, B2B lending. Oh, Coinworks, oke. Sama BRI, sama Pegadaian, gitu. Itu yang kita lagi fokusin, sama Link aja. Gitu. Jadi karena kita mau going further ke pajak daerah gitu, dan untuk UMKM ya. Iya, jadi memang banyak pertanyaan di kita karena mungkin nama kita Hai Pajak ya. Jadi semua orang kalau udah mikirin tentang pajak nanya ke kita gitu. Kita melihat banyak customer kita nanya tentang pajak kendaraan bermotor, pajak PBB gitu. Jadi ya kita mau explore ke situ juga. Oh, oke. Mungkin nanti dalam beberapa tahun ke depan itu juga bakalan ada di platform mungkin. Iya. Bahkan mungkin bukan berapa tahun ya, mungkin bentar lagi atau early on next year atau akhir tahun ini sih gitu. Oke, baik. Oke, baik kalau gitu. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kita nih mungkin ya.
Aku lebih pengen nanya nih mungkin, kan sudah terpilih nih Beruntung menjadi salah satu yang dari 43 startup yang terpilih dalam Hub ID nih. Iya. Mungkin aku lebih pengen tahu sih sebenarnya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan setelah Hub ID itu pengen punya cita-cita apa sih buat Hai Pajak? Oke, sebenarnya cita-cita buat Hai Pajak ini kita tuh pengen jadi bener-bener one click away tax solution. Jadi kedepannya tuh kita nggak pengen lagi kayak masukin data atau apa, jadi kayak paling pengingat aja karena semuanya sudah integrate ya kita di Hai Pajak. Kita pengennya jadi cuma diingetin aja gitu orang tiap bulan, Mbak Ami ini bayar bulan ini Ada remindernya gitu lah. bayar nggak gitu, udah nggak perlu masukin lagi karena semuanya udah integrate, misalkan online shopnya udah integrate, terus kayak pinjaman udah integrate, terus misalkan pengeluarannya kos semua udah integrate di kita, jadi bener-bener ya kayak ya udah kewajibannya cuma bayarin gitu aja. Kita sebenarnya aimnya kalau secara produk pengen seperti itu, simplicity. Ya aside from that ya kita sih pengen juga jadi unicorn startup juga sih. Oh iya, of course lah, you should dong, ya kan? Udah keterima di Hype ID harus lo ya. Harus loh ya, harus jadi unicorn kan, another unicorn, Iya. right? Oke baik, pertanyaan selanjutnya nih mungkin. Kalau mungkin Mbak Tracy ini ada bukan tips sih, lebih kayak ke hal-hal yang bisa di-share nih sama penonton nih. Kira-kira apa sih tentang perpajakan? Sebenarnya ini simple banget. Saya kira pertamanya semua orang udah tahu gitu. Tapi sebenarnya pajak tuh harusnya dibayar tiap bulan, bukan Oke. tiap tahun. Tahu nggak? Oke. Enggak, langsung bingung. Enggak tahu. Apalagi kalau karyawan kan dia ngerasanya dia cuma laporan tiap tahun kan. Iya, Padahal karena kan sebenarnya- udah dibayar kantor bukan? Nah, kantornya bayarnya tiap bulan kan. Iya. That's happen untuk UMKM juga. Jadi mereka sebenarnya harusnya bayarnya tiap bulan. Jadi banyak case customer kita itu, contohnya ya dia kayak masih dapat surat denda padahal dia sudah bayar pajak. Karena dia bayar pajaknya tahunan, padahal mesti dia bayar pajaknya bulanan. Itu banyak banget UMKM yang nggak tahu. Jadi kita tuh part of our education tuh itu. Jadi kalau kalian tuh harus bayarnya bulanan loh, bukan tahunan. Itu banyak yang nggak tahu. Sebenarnya gini deh, kalau mau tahu informasi-informasi kayak gini nih, kayak misalnya informasi tentang pajak, kapan saya harus bayarnya, itu sebenarnya seharusnya tuh ada di mana sih? Sebenarnya mestinya informasi itu pemerintah ya. Mungkin karena orang udah resisten aja ya kalau udah pajak udah males gitu kali ya. Baru kalau dekat-dekat Maret, April baru mulai pada cari tahu, panik. Iya. Gitu So udah kan. ngeliat spanduknya di pinggir jalan kan? Udah deket deadline jangan Iya. bayar pajak gitu kan. Atau sebenarnya bisa lihat Instagramnya Hai Pajak juga, kita sering banget edukasi tentang informasi-informasi seperti ini. Gitu. Oke. Jadi udah ada informasi juga ya di platform Iya. pajak juga ya. Oke, baik. Nah ini aku ada pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira ada nggak sih pengalaman seru dari konsultasi? Mungkin tiba-tiba ada klien nanya-nanya apa gitu, yang enggak gitu. Mungkin bisa di-share? Ini ada satu yang sangat berkesan ya buat saya pribadi. Jadi kalau misalkan feature konsultasi pajak kita kan namanya curhat pajak. Iya. Tapi ternyata banyak diartikan sama orang benar-benar curhat. Jadi Oke. iya, jadi ceritanya ini ada satu pasangan, mereka beli mobil bareng, mereka putus. Oke. Ya, terus Dan dia cerita itu di platform? di platform. Oke, Dia baik. cerita bahwa kita putus nih, pajaknya gimana? Terus kita bilang, ya mau nggak mau Mbak harus menghubungin cowoknya dong untuk ngurusin pajaknya, karena yang megang mobilnya cowoknya gitu, karena dia yang ditagihin pajaknya atas nama dia, something like that. Terus dia bilang, Mbak tahu nggak sih rasanya putus diselingkuhin, dan dia akhirnya curhat panjang banget. Terus kita kayak bingung ngejawabnya gimana ya, tapi harus balik lagi, Mbak pasti nggak pernah ngerasain susahnya putus dikhianatin. Wow. Itu kita kayak wow bener-bener curhat nih gitu kan. Tapi ya akhirnya kita bilang sebelum menikah sebaiknya jangan aset digabung-gabung. Iya, itu pesan dari Hai Pajak, aset jangan digabung-gabung kalau belum menikah ya, agak susah. Karena kan NPWP kan sebenarnya kalau nikah bisa digabung ya. Yes. Ya kalau misalkan belum sih kayaknya bila lagi kita aja aja banyak resiko apalagi belum nikah. Iya, kayaknya agak sulit ya kalau kayak gitu. Oke deh, mungkin ini pertanyaan yang aku pengen tanya nih. Hai Pajak ini kan sudah cukup lumayan lama ya. Kira-kira tuh ada yang bisa di-share nggak sih? Kira-kira pernah menang apa gitu? Mungkin awards-nya bisa di-share ke kita gitu. Sebenarnya awards kita udah pernah dapat beberapa, tapi yang paling memorable buat kita adalah kita pernah jadi juara dunia sih. Jadi kita pernah jadi juara dunia di perlombaan startup dari Alibaba. Jadi at that time Hai Pajak tuh sebenarnya ikut itu as simple as aduh gimana ya, kita baru launching sebulan baru launching, terus kita kena pandemi nih, terus ngapain ya?
terus cari-cari program, oh ada programnya Alibaba nih kayaknya bagus, competition gitu, kita iseng aja ikutan, kita mah underdog aja gitu, baru traction belum banyak gitu. Jadi mindset kita ikutan itu adalah ya udah kita cuma pengen belajar aja gitu kan, belajar paling bener ya sama yang udah terbukti lah ya, Alibaba pasti udah terbukti gitu kan. Lalu kita keterima 200 besar di Indonesia awalnya, terus keterima 60 besar, terus keterima lagi 15 besar, terus kita bingung kita keterima terus nih, padahal kita kayak nggak ambisi gitu, sedangkan startup yang lain kayaknya ambisi banget gitu. Terus terakhir 4 yang mewakili Indonesia, jadi dari seluruh dunia sekitar 16 negara yang jadi perwakilan, Indonesia ada yang mewakili 4, jadi ada masuk 50 besar. Ya kita bilang udah masuk 50 besar aja udah luar biasa gitu kan. Nah habis itu 10 besar, tiba-tiba nama kita keluar juga 10 besar, satu-satunya Indonesia. Wah kita udah kayak udah 10 besar aja udah luar biasa banget nih, kita bilang Indonesia belum pernah nih, kita bilang. Ya udah, terus waktu itu kita juga ada voting gitu, cuman 3 hari kita langsung ngomong ke semua orang nih, startup Indonesia nih tolong bantuin, dalam 3 hari kita tuh benar-benar kayak suaranya kayak sampai mereka semua yang dari orang Alibaba ini bingung, kayak there's one startup kayak leaping like a frog, kayak like crazy, kita nggak ngerti kenapa nih, terus kita bilang the power of Indonesian gitu. Minta tolong langsung ya, langsung kan dibilangin kayak gitu. Dan pas terakhir pengumuman ya udah kita juara 1, kita masih kayak bingung gitu, kita juara 1 ya. Aku sampai merinding loh. Iya, terus padahal kita pikir kita mau belajar aja nih ke Alibaba, terus kita bingung banget. Ya habis itu kita diundang-undang ke acaranya segala macam. At that time mestinya saya ketemu Jack Ma tuh salah satu orang yang saya pengen banget lah ya ketemu gitu, pengen foto. Cuman 2 orang yang saya pengen foto, Jack Ma sama Presiden Jokowi. Tapi sayangnya pas sudah lolos due diligence, siap-siap mau ketemu, ada kasus, jadi nggak jadi ketemu, itu yang kita merasa sayang banget sih. Oke deh kalau gitu. Oh ya, terus aku pengen nanya nih, kira-kira ada saran-saran nggak sih, kesan-kesan nih kepada orang-orang yang mungkin pajaknya suka terlambat atau belum bayar pajak gitu. Mungkin ada petua-petua gitu yang ingin disampaikan, peringatan-peringatan. Saya bukan peringatan ya, kalau saya lebih ke arah edukasi aja ya. Jangan samakan pajak sekarang sama pajak dulu, karena pemerintah sekarang tuh benar-benar berniat untuk menaikkan ketaatan pajak. Jadi mereka sangat-sangat serius soal itu. Sebelum pandemi pun mereka udah mulai aktif kirimin surat tuh kayak ke online shop yang omsetnya udah lumayan tinggi. Lumayan stop cuman karena pandemi, mereka pengen bantu UMKM. Jadi kalau bisa bayar pajak aja gitu, kalau masih kurang atau apa nggak masalah, dendanya kecil, cuma denda administratif. Tapi kalau sampai nggak bayarnya, emang sengaja nggak bayar, hati-hati karena bisa didendanya sangat besar, 150% gitu, bahaya buat cash flow bisnis juga gitu. Itu sih sebenarnya yang kalau di teman-teman sekitar saya selalu bilang udah bayar aja, nggak apa-apa kurang kalau misalkan ada yang ketinggalan, tapi yang penting bayar dulu aja gitu, jangan nggak bayar sama sekali. Sebenarnya dampaknya apa sih kalau sampai nggak bayar itu, selain denda? Mungkin kalau RUU harmonisasi ini selesai dan tahun depan, ini kan kalau KTP sama pajak ini kan disatuin. Yes. Semua kalau merchant dia jualan di e-commerce kan dia harus punya KTP. Kalau misalkan dia udah dikasih surat pajak, dan 3 kali dapat panggilan dan dia tidak bayar pajak, pemerintah itu berhak untuk nge-freeze akunnya mereka. Oke. Case yang pernah kita temukan adalah ada satu perusahaan ini di-freeze akunnya. Jadi uangnya ada, tapi dia nggak bisa keluarin, nggak bisa keluarin, masuk bisa, keluarin nggak bisa. Itu kan pusing banget ya, kalau apalagi semua pembayaran masuknya ke akun itu. Nah itu kan jadi ngeganggu banget tuh buat bisnis dia, dan gede banget nilainya di akun itu. Jadi udah nggak ada, no choice buat mereka. Jadi pemerintah mikir, oh ya lu nggak mau bayar pajak, ya go freeze aja, lu nggak bisa pakai duitnya juga. Nah itu salah satu sebenarnya yang harus hati-hati, dan sebenarnya pajak itu tuh bisa pidana ya. Jadi kalau pajak itu berhak nangkap kita, mereka punya polisi pajak sendiri. Jadi sebenarnya sejauh itu. Jadi dan saya pun pernah mengalami bolak-balik ke pengadilan pajak, itu very exhausting. Jadi kayak malas banget lah ngurusin kayak gitu, mendingan nggak usah. Itu sih yang sebenarnya pengen saya create itu, kayak smart tax environment supaya orang-orang mau taat itu mudah gitu. Oke deh kalau gitu. Oke baik, terima kasih banyak Mbak Tracy yang sudah datang ke dalam acara kami nih, Startup Talks Hub.id. Kalau gitu kita tutup aja acara kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup acara kita, mungkin kalau ada pemirsa nih yang pengen cari tahu tentang Hai Pajak, baiknya kemana ya? Sebelumnya thank you juga ya udah diundang ke acaranya Hub.id ini.
Kalau ada pemirsa yang masih pengen tahu lagi tentang Hai Pajak, bisa ke website Hai Pajak di haipajak.id atau bisa lihat Instagramnya di haipajak.id juga. Oke, baik Mbak Tracy, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Oke, kita tutup saja acara kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Startup Talks Hub.id. Anda dapat mengikuti perkembangan startup dalam program Hub.id di sosial media kita dan di website kita juga. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk menyaksikan startup-startup yang lainnya ke channel ini. Terima kasih banyak. I'll see you again next time. Bye-bye.